Sat, kalau misalkan Sat, itu kan, tentang pakaian Sat. Terus gimana Sat kalau masalah rumah nih Sat? Kadang-kadang kan ada aja nih, perempuan itu yang kurang nyaman mungkin tinggalnya di kontrakan, tapi si suami hanya mampu di kontrakan yang kecil gitu, itu gimana Sat? Itu makanya kembali seperti tadi masalah nafkah yang ditanya sama Rama itu. Hmm. Jadi sebenarnya seorang istri itu, calon istri, dia sudah harus tahu kondisi suaminya seperti apa. Kan biasa ditanya ya, awal datang mau melihat nazar syari misalnya, ditanya oleh calon mertua pekerjaannya apa, income-nya berapa, itu biasa aja. Nanti tinggal di mana? Ya nanti tinggal di mana. Kan kita jelaskan apa adanya. Yang paling bagus jujur. Makanya dalam pepatah bahasa Arab dikatakan fi sarahatin raha. Di setiap transparansi itu ada ketenangan. Apa adanya. Saya saya bekerja di sini, kemampuan saya sekian tiap bulan, saya bisa memberikan nafkah dari misal 5 juta, income saya adalah 4 juta, sana 1 juta juga mungkin saya butuh untuk bensin saya, transportasi saya dan seterusnya. Kemudian mungkin saya sekarang bisa kos-kosan, nah ada kos-kosan yang saya sudah jadikan pertimbangan, sekarang saya tinggal di sini, kalau saya sudah nikah saya akan pindah ke sini, ini alamatnya, ini foto-fotonya misalnya sebagai bukti, atau saya akan coba pindah ke kontrakan yang seperti ini. Sampai batas waktu Allah bukain saya rezeki, baru saya bisa beli rumah. Nanti kami akan diskusikan kembali. Jadi apa adanya disampaikan. Nah, itu akan sangat nyaman gitu ya, dibahasakan dari awal. Kalau itu sudah disampaikan, dan sang istri sudah tahu, tapi ternyata berjalan waktu sang istri tidak mau menerima, itu sang istri yang salah. Kan gitu. Dan dia boleh sebelum nikah lebih detail. Misalnya si calon istri sama ayahnya melihat kos-kosan itu. Ya, meninjau lokasi, melihat, oh ya ini memang layak. Atau kontrakan itu. Tanpa harus ada si calon suami misalnya. Kan bisa saja dikasih alamat dan dia melihat misalnya. Itu kan cukup ya. Jadi dia sudah detail tahu semuanya. Nah, kemudian dia tinggal bersama-sama. Sekali lagi, kalau memang niatnya ikhlas karena Allah, pasti semua akan berjalan dengan baik. Nah, tetapi kalau misalnya terjadi kasus si suami ini punya kemampuan. Tadi ya. Seperti saya sempat singgung. Dia misalnya punya kemampuan. Tapi dia bilang, kita kos-kosan aja. Dia sebenarnya mampu, bukan cuma kontrak, beli rumah pun dia mampu. Tapi kadang-kadang ada orang begitu, subhanallah, secara kejiwaan tadi ambil dari mana prinsip itu, tapi saya pernah dengar itu ya, sebenarnya orang mengatakan, supaya istri saya tidak tamak dengan harta saya atau pendapatan saya, supaya dia belajar dulu hidup susah. Untuk apa kalau mampu hidup nyaman? Toh juga dengan nyamannya istri di rumah, terlindungi dengan baik, dia rasa nyaman, apalagi kita bisa memberikan lebih baik daripada apa yang ayahnya berikan. Dari tempat tidur, dari lemari, dari pakaian, dari furniture di rumah termasuk pantry-nya, dapurnya dan segala macam, itu kan akan dia lebih nyaman di rumah. Kenyamanan ini akan membuat pelayanan maksimal. Itu secara otomatis.